Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kita tahu sepandai-pandainya kita menggunjing, membicarakan, membongkar aib orang lain, sejago-jagonya kita mengekspos keburukan orang, kita sadar bahwa kita ini juga gudangnya aib. Kita berani keluar rumah, kita berani bertemu satu dengan yang lainnya, kita berani berhadapan dengan orang lain, karena kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Jika aib kita tidak ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang dengan gampangnya mengakses, mengetahui apa-apa saja yang pernah kita perbuat dari dosa dan maksiat, maka tidak akan ada seorang pun berani keluar dari rumahnya. Dan di antara ikhtiar agar kita selalu ditutupi aib kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ketika kita mengetahui saudara kita, teman kita, sahabat kita berbuat dosa dan maksiat. Kalau kita tidak bisa memberikan nasihat kepada yang bersangkutan, jangan dibongkar aibnya, jangan diceritakan kepada orang lain. Kita pun tahu dan kita sadar kita banyak maksiat dan banyak dosa, banyak aib, dan kita berharap kepada orang lain yang tahu akan aib diri kita, kita berharap tutupi aib saya. Kita berharap seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan dibalas sesuai dengan perbuatan apa yang telah dia perbuat. Maka Nabi pernah menyeru kepada sebagian orang yang mengklaim dirinya beriman. Beliau mengatakan, ya ma'asyara man amana bilisanihi wa lam yadkhilil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang mengklaim dirinya beriman dengan lisannya, namun tidaklah iman itu masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Jangan pernah kamu menghibah, menggunjing saudaramu sesama muslim, dan janganlah kamu mencari-cari aib-aib mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahu hatta fi jawfi baitihi. Dan jika Allah yang sudah mencari-cari aib seseorang, maka Allah akan bongkar aib orang tersebut walaupun dia melakukan di dalam rumahnya, di tempat yang tidak diketahui orang. Para ulama menyampaikan, berapa banyak kita mengetahui dulunya orang-orang yang dikenal saleh, orang baik, orang bertakwa, yang kelihatan baik di depan orang banyak, namun karena dia ringan lisannya menceritakan aib teman dan sahabat dan saudaranya, maka tidak lama lagi Allah subhanahu wa ta'ala bongkar aibnya, disingkap aibnya di depan orang banyak. Berapa banyak orang yang dahulunya subhanallah dimuliakan, tapi karena lisannya dia tidak pandai menjaga lisannya, Allah subhanahu wa ta'ala mudah membongkar aib-aibnya. Dan berapa banyak orang fasik, pelaku dosa, maksiat, namun dia tahu sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan, maka dia tidak pandai menggunjing teman dan sahabat, maka Allah mudah membuat kita lupa terhadap kefasikan orang ini. Ketika orang ini butuh bantuan, pertolongan, dia datang kepada kita, kita tahu dia gudangnya maksiat, suka berbuat dosa dan maksiat, tapi kita bisa melupakan sejenak dan mau membantu orang tersebut.